Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Darkness Falls. Film ini telah rilis pada tanggal 12 Juni 2020. Di dalam film ini bercerita tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh ayah dan anak. Bagaimanakah polisi bisa menangkap dan membongkar kasus ini? Yuk kita mulai ceritanya aja bro. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Elizabeth. Elizabeth adalah istri detektif Jeff Anderson. Malam itu, Elizabeth hanya berdua bersama anaknya yang bernama Frankie karena suaminya sedang bertugas. Setelah anaknya tertidur pulas, Elizabeth pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sewaktu sedang mencuci kakinya di kamar mandi, Elizabeth dikejutkan oleh suara orang yang memanggil namanya. Ternyata ada dua orang asing yang masuk ke apartemen tanpa izin. Elizabeth pun ketakutan dan menanyakan siapa mereka dan maksud tujuan mereka masuk ke apartemennya. Dengan menodongkan pistol dan mengancam akan menyakiti anaknya, kedua orang asing itu menyuruh Elizabeth untuk meminum obat penenang. Setelah Elizabeth hilang kesadaran, kedua orang asing itu kemudian membunuh Elizabeth dengan cara menyayat nadi tangan Elizabeth menggunakan silet supaya terkesan bunuh diri guys. Kemudian kedua orang asing itu pun pergi dari apartemen itu. Sungguh mereka ini bekerja dengan sangat rapi karena tidak ada jejak satupun yang tertinggal di sana ya. Dan di pagi harinya detektif Anderson, suami Elizabeth, pulang dari tugasnya. Alangkah terkejutnya detektif Anderson ketika menemukan istrinya bersimpah darah di bak mandi. Detektif Anderson kemudian mengangkat tubuh istrinya dari bak mandi dan ternyata istrinya telah meninggal karena kehabisan darah. Polisi pun menyimpulkan kematian Elizabeth sebagai korban bunuh diri. Detektif Anderson pun terpukul dan tidak percaya kalau istrinya bunuh diri. Tetapi pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan kasus kematian Elizabeth dikarenakan kurangnya bukti dan saksi. Akhirnya detektif Anderson mencoba menyelidiki sendiri kematian istrinya. Sampai-sampai dia kehilangan jabatan sebagai kapten di kepolisian dan jarang menjenguk anaknya Frankie yang dititipkan ke neneknya. Setelah sekian bulan melakukan penyelidikan di setiap kasus bunuh diri, detektif Anderson kemudian mendapatkan titik terang. Detektif Anderson ditelepon oleh kaptennya yang mengatakan bahwa ada kasus pembunuhan dan korbannya selamat. Kasus pembunuhan ini hampir serupa dengan yang dilakukan kepada Elizabeth. Korban pembunuhan yang selamat itu bernama Jane Wilson. Setelah bertanya kejadian yang menimpa Jane Wilson, detektif Anderson pun semakin yakin kalau istrinya telah dibunuh. Kemudian detektif Anderson pun langsung menuju ke TKP rumah Jane Wilson untuk mencari bukti-bukti. Setelah dari rumah Jane Wilson, detektif Anderson baru sadar bahwa semua korban bunuh diri ternyata wanita. Detektif Anderson kemudian mencoba untuk mencari data-data korban bunuh diri di internet dalam waktu 10 tahun ke belakang dengan ciri-ciri menyayat nadinya, dan ternyata semuanya itu adalah wanita. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa pembunuhannya sangat benci sama wanita. Kemudian detektif Anderson membuat daftar wanita-wanita yang kira-kira menjadi target korban pembunuhan selanjutnya. Dengan bekal daftar itu, detektif Anderson kemudian mulai menyelidiki dan melakukan pengintaian. Dan di saat detektif Anderson sedang mengawasi rumah Amanda Taylor, tiba-tiba ada dua orang asing mencurigakan masuk ke dalam rumah Amanda Taylor. Kemudian detektif pun menelpon Kapten Kelly untuk mengirim polisi bantuan, dan dia pun kemudian masuk ke dalam rumah Amanda Taylor. Dan benar saja bro, kedua orang tersebut sedang membunuh Amanda Taylor dengan cara menyayat nadinya. Detektif Anderson pun mencoba untuk menyelamatkan Amanda Taylor dengan cara mendondongkan pistolnya dan menyuruh pembunuh itu menyerah. Ternyata pembunuh itu lebih cerdik. Dia mengancam detektif Anderson dengan cara menodongkan pistolnya ke arah Amanda Taylor. Sehingga detektif Anderson pun menyerah.
Dalam kondisi tertodong pistol, tiba-tiba polisi bantuan datang, sehingga para pembunuh itu pun berusaha kabur, dan detektif Anderson berusaha menyelamatkan Amanda Taylor. Polisi bantuan kemudian mengejar para pembunuh itu, dan akhirnya salah satu pembunuh itu pun tertangkap, dan yang satunya berhasil melarikan diri. Pembunuh yang tertangkap itu bernama Mark Whitford, dan yang melarikan diri ternyata adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Adam Whitford. Pihak kepolisian kemudian menyelidiki rumah Mark, dan ternyata di rumah itu ditemukan rancangan pembunuhan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Melihat ayahnya tertangkap, Adam kemudian menculik Frankie, anaknya detektif Anderson, untuk ditukar dengan ayahnya. Mengetahui anaknya diculik, detektif Anderson kemudian meminta tolong kepada Kapten Kelly untuk menukar Mark Whitford dengan anaknya. Tetapi Kapten Kelly menolak ide tersebut, sehingga detektif Anderson secara tiba-tiba menyerahkan pistolnya kepada Mark. Kemudian detektif Anderson dan Kapten Kelly menjadi sandera Mark untuk keluar dari kantor polisi. Di parkiran kantor polisi, Kapten Kelly ditembak oleh Mark Whitford. Detektif Anderson pun menjadi marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia ditodong dengan pistolnya. Kemudian detektif Anderson dan Mark Whitford menaiki mobil menuju tempat Frankie diculik. Di dalam perjalanan tersebut, Mark ini bercerita kepada detektif Anderson kenapa dia menjadi seorang pembunuh. Di tengah perjalanan tiba-tiba Mark meminta detektif Anderson untuk menghentikan mobilnya, dan dia disuruh untuk keluar. Tetapi detektif Anderson pun tidak mau, sehingga terjadi perebutan pistol yang dimenangkan oleh detektif Anderson. Detektif Anderson pun kemudian menuju ke sebuah tempat pertambangan. Di situ detektif Anderson menghubungi Adam dan memberikan alamat tersebut kepada Adam untuk melakukan pertukaran anaknya dan ayahnya, guys. Akhirnya Adam Whitford pun datang ke pertambangan itu. Detektif Anderson kemudian menanyakan anaknya kepada Adam, tetapi Mark Whitford malah menyuruh Adam untuk pergi dari pertambangan itu. Karena sudah kehilangan kesabaran, detektif Anderson pun akhirnya menembak Mark Whitford dan berkelahi dengan Adam Whitford. Detektif Anderson pun memenangkan perkelahian itu. Dan tiba-tiba Frankie keluar dari bagasi mobil Adam Whitford. Detektif Anderson pun kemudian memeluk Frankie, dan cerita pun selesai. Oke bro, segitu dulu ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.